Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you have a good condition and happy situation. Amin. Okay, today we will study English. So, are you ready to study English? Well, in this video, we are going to talk about recount text. What is recount text? Apa itu recount text? Okay, Miss Asma will give you explanation about recount text. So, prepare yourself, pay attention, and write down an important thing in this video. Silakan disimak dengan baik, kemudian catat hal yang penting di dalam video berikut. So, before I give you explanation about recount text, I wanna ask you some question. Do you have experience? Apakah kalian punya pengalaman? Of course, pasti, tentu semua orang punya pengalaman, baik itu pengalaman yang tak terlupakan, menyedihkan, menyenangkan. Nah, ketika kalian menceritakan pengalaman kalian atau hal yang sudah pernah kalian lakukan kepada teman kalian, istilahnya bercerita. Nah, seperti contoh, kalian pernah pergi ke Bali atau kemanapun, kemudian kalian bercerita dengan teman kalian. Nah, itu yang disebut dengan recount text. So, what is the definition of recount text? Apa definisi dari recount text? Take a look. Okay, recount text is a text which retell an experience in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang pengalaman pribadi di masa lampau. Itu adalah pengertian daripada recount text. And now, what is the social function of recount text? Apa tujuan dari recount text? The social function of recount text to retell and to entertain the readers. Jadi, tujuan dari recount text atau teks recount adalah untuk menceritakan kembali kejadian atau peristiwa atau masa lalunya kepada orang lain. Selain itu juga bertujuan untuk menghibur sang pembaca. Oke, now di dalam recount text, di dalam teks recount itu ada yang namanya generic structure atau struktur kebahasaan. Nah, di dalam paragraf itu ada yang namanya paragraf pertama bisa disebut dengan orientation. Apa itu orientation? Yaitu paragraf yang berisi tentang penokohan. Jadi di situ ada pelaku atau siapa, di mana, kapan. Nah, itu ada di sebuah orientation di paragraf pertama. Jadi jelas ya. Kemudian di paragraf kedua itu disebut dengan event. Event itu ceritanya ya. Jadi di dalam event itu ada sebuah cerita yang digambarkan dengan urut, nggak boleh acak-acakan, harus urut ya. Mulai dari biasanya ditandai dengan the first, the second, atau and then, after that, kemudian finally. Nah, event itu kejadiannya atau ceritanya, itu di paragraf kedua. Kemudian di paragraf terakhir disebut dengan reorientation atau ending atau akhir dari cerita. Nah, terserah, bisa nanti ceritanya endingnya senang, sedih, dan lain sebagainya. Dan biasanya di dalam teks recount itu harus menggunakan past tense atau simple past. Verbnya harus verb 2. Seperti contoh, saya pergi ke Bali kemarin. Harus menggunakan I went to Bali yesterday. Gak boleh I go to, gak boleh. Verbnya harus verb 2 atau past tense. Okay, do you get it? Now, I will give you example of recount text in the last video. So, thank you very much. Thanks for your nice attention. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.